Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babi Amiruddin Channel. Saya rindu review koleksi tanaman hias saya ya, yang sudah lama tidak dibuatkan kontennya ya. Kerinduan saya tentunya ini dampak dari COVID yang dulu hampir 2 tahun ya kita di Indonesia melanda. Akhirnya juga tanaman hias juga ikut euforia. Sekarang akhirnya berada di kondisi yang memang menurut saya ya hampir sudah tidak begitu tren lagi ya, nggak tahu kenapa. Nah itu juga terdampak kepada fokus saya ya, merawat tanaman hias ini, karena memang kurang lebih satu tahun lebih ya, di awal 2021 sampai sekarang awal 2022 itu benar-benar terasakan mengalami penurunan yang sangat drastis. Artinya sepi peminat. Oke, tapi saya tetap semangat ya untuk bertani ya, bercocok tanam ya, karena bagaimanapun juga tanaman hias buat saya adalah satu kegiatan ya, satu hobi yang selalu saya tekuni. Intinya saya kalau memang punya waktu senggang, punya waktu luang, tetap berkebun ya, dengan mengembang biakannya. Mudah-mudahan ya nanti kelak suatu saat lagi nanti kita nunggu aja boomingnya lagi ya. Ya anggaplah ini saya bercocok tanam di sini ya, sebuah investasi tentunya yang saya tidak bisa prediksi ke depannya seperti apa. Kondisi marketing tanaman hias ini, terutama atau khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di Kota Bogor. Oke, saya akan review tanaman hias saya yang kondisinya hampir liar ya, artinya dia biarkan begitu saja ya, untuk ya anggaplah untuk bibit ya. Nah ini yang saya punya dua tempat yang saya review, adalah tempat pertama ya. Oke, jangan cut ya video ini, artinya ikuti terus, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya buat tentunya para penonton atau pencinta tanaman hias. Oke, saya mulai review dari sini ya. Nah ini tanaman hias koleksi saya ya, koleksi Lilinur seri ya, terlihat rapat ya, sampai kurang terawat, tapi itu menjadi investasi ya, bisa buat bibit nanti ya. Yang merambat itu yang jenis peperomia sepertinya. Nah ini ya, ada kuping gajah juga ya, atau anthurium kuping gajah. Kemudian saya punya talas variegata nih, tadinya satu nih beranak 3 jadi 4 ya. Waru variegata ya. Nah ini waru variegata. Nah, saya juga punya koleksi begonia, beberapa koleksi yang saya biarkan di bawah ya, tapi dia tumbuh subur ya, karena saya shading, kasih paranet ya, seperti ini bisa memfilter sinar matahari atau hujan ya. Ini seperti ini ya kondisinya, yang kurang terawat ya. Tapi hampir setiap hari saya kalau ada waktu luang saya sentuh, artinya saya treatment juga ya, supaya tidak mati lah. Nah ini saya punya anthurium kuping gajah kalong ya, ini besar sekali nih. Koleksi saya banyak anthurium kuping gajah. Ini salah satunya yang paling saya suka ya, karena sempat booming juga ya. Nah ini saya punya Nepenthes ya, ini dari kecil banget saya. Dulu dibeli di kolektor ya, di Cibodas. Ini sekarang udah gede ya. Nepenthes ternyata tumbuh subur di sini. Memang ini terkategorikan jenis tanaman yang dilindungi ya. Tapi saya ke petaninya ke sana ya, untuk coba dibudidayakan lah. Nah ini seperti ini, lihat ya, sampai nempel di dinding ya. Nah kita review daerah sini. Nah, kenapa saya biar tumbuh liar begini ya, seperti ini yang jenis
sirih badak ya atau apa nih yang ini. Tuh, ini sampai menempel sampai keluar ya, sampai ke sana. Jadi biarkan saja, nanti saya akan split ya, akan saya kembangin ya. Bisa banyak ya, sebagai indukan lah. Nah ini apa, aduh saya lupa namanya nih, tuh lihat. Ini tumbuh subur ya. Jadi tinggal di split saja kalau mau dikembangbiakan ya. Termasuk ini jenis apa, ada jenis philodendron juga tuh. Kebetulan curah hujannya, ini saya di Bogor ya, rumah saya di Bogor, curah hujannya tinggi, jadi cepat sekali berkembang biak. Nah ini jenis philodendron juga nih, lihat sampai ke bawah akarnya ya. Ini juga ya, ini Maxicanum kalau nggak salah, ini sampai nempel ke dinding. Ini biar untuk bibit bagus. Kemudian ini tisu, Diven tisu ya, Dieffenbachia tisu. Jadi agak liar memang tumbuhnya karena kurang begitu terawat ya. Tapi saya punya saung tuh 2 ya, yang sebelah lagi rapi, khusus memang buat untuk apa namanya, marketing kalau untuk dijual. Ini saya punya jenis begonia juga nih. Nah kemudian ada anggrek ya, ini anggrek. Ini kalau nggak salah bunganya kuning ya, ini tumbuh subur di sini. Seperti tidak terawat, tapi apa namanya, kalau kita repotting ya atau menggunakan pot ya, polybag, rapih lagi, bagus lagi. Nah ini salah satu hama ya, hama tanaman ini nih. Nah belalang nih, ini adalah pengerat ya, bisa habis mungkin jenis apa ya, tanaman hias tertentu ya. Ini habis nih, padahal kecil tuh. Tapi biarkanlah, mereka juga butuh makanan ya. Nah, ini koleksi saya ya. Maxicanum. Nah ini janda bolong ya, atau apa namanya yang lebih dikenalnya. Nah saya juga punya koleksi yang baru saya repotting ya. Nah ini jenis begonia polkadot ya. Jadi biarkan saya tidak dihujani langsung ya. Ini menjaga busuk ya kalau terlalu sering kena air hujan. Ini peperomia ya. Nah, jenis peperomia. Jadi peperomia ini rentan terhadap busuk ya, busuk akar ya. Busuk akar, jadi kita usahakan jangan sampai terlalu lembab ya. Ininya apa, medianya ya. Cukup kita siram 3 hari sekali gitu. Kalau terlalu sering disiram itu busuk. Nah, ini saya juga punya lupa saya namanya nih. Saya kalau udah di depan kamera ini udah suka lupa ya namanya. Nah ini kaladium ya, batik ya. Sempat ramai juga dulu, tapi saya masih punya sedikit koleksi ya. Jadi saya jualan itu memang tidak saya keluarkan semua. Jadi ada harus punya stok, terutama untuk bibit ya. Nah ini kole nih, pisang kole. Ini kurang terawat ya. Nah ini jenis apa, bromelia tuh, yang coklat.
atau siapa tahu teman-teman ya sahabat ya, ini ada yang butuh bromelia nih, coklat ya, warna coklat. Ini banyak sekali di saya, mungkin lebih dari 200 atau 300 pohon ya. Sama ini juga nih. Ini ada yang perlu bambu kuning nih, ada nih bambu kuning ya, atau kalau jumlahnya banyak bisa saya carikan ya. Nah ini sikas ya, ini sikas yang memang sudah langka ya, cukup langka, tapi daunnya tebal ini, lebar ya, lebar dan panjang ya. Ini sikas yang tergolong agak susah dicari sekarang. Ini seperti ini nih, bongkoi. Nah ini peperomia juga nih, saya sampai tumbuh subur di paralon ya. Ini beberapa mati ya di sini ya. Ini seperti di sini penuh nih tadinya, karena terlalu lembab airnya sering disiram sama saya, mati. Makanya saya coba nggak terlalu sering disiram deh ya, 3 hari sekali gitu. Nah ini jenis begonia juga nih. Ini saya nanam pakai daun ya. Kalau nanam peperomia ternyata mudah ya. Ini saya selipkan aja daun begini nih tuh, ini jadinya nanti begini. Jadi tinggal ya tempel-tempel aja lah. Nanti saya review juga tempat yang satu lagi ya di video berikutnya ya. Inilah ternyata memang kondisi penjualan untuk tanaman hias itu sedang mengalami kelesuan ya. Euforianya untuk masyarakat sudah hampir hilang ya, karena memang COVID-19 di Indonesia ya, sampai ke varian Delta, bahkan sekarang ada Omicron ya. Itu sudah mulai melandai ya. Tapi berharap kita Omicron itu tentunya tidak sampai booming di kita lah. Kita udah capek 2 tahun ya menghadapi COVID. Jadi dampaknya cukup dirasakan juga, terutama bagi perekonomian ya. Kemudian termasuk juga kerja itu harus WFH, banyak orang yang stay at home ya, tinggal di rumah. Termasuk juga pelajar ya, mahasiswa banyak yang online ya. Jadi itu sangat dirasakan, seperti lost generation ya, generation. Jadi kehilangan generasi, artinya kita nggak, siswa atau mahasiswa nggak bisa tatap muka gitu. Tapi alhamdulillah wa syukurillah sekarang sudah dicoba tatap muka dengan variasi ya, ada yang 50-50, ada yang 100% ya. Nah mudah-mudahan tentunya tanaman hias ini tidak hanya euforia ya, tapi ada sisi positifnya, mungkin kehadiran tanaman hias ya bagi hobiis atau kolektor, atau memang penyuka musiman, atau memang dari tadinya coba-coba suka, itu insya Allah bisa bermanfaat ya. Minimal rumah kita bisa indah, asri, kemudian bisa jadi filter juga buat terutama mungkin untuk memfilter udara yang kotor ya, dengan tanaman hias ini. Dan untuk untuk terapi mata juga ya, karena menurut saya kalau melihat yang hijau-hijau gitu ya, yang itu mata kita jadi insya Allah sehat gitu. Jadi kita tidak harus pergi ke alam ya, melihat pegunungan, melihat hutan, misalkan di sekitar rumah kita kalau hijau, insya Allah. Nah inilah dasar karena saya hobi dengan tanaman hias ya dari dulu ya, bahkan dari SD, dari kelas 2 SD itu saya udah suka tanaman hias sampai sekarang gitu. Jadi buat saya dengan
kondisi yang sekarang semakin terpuruk ya, artinya tren tanaman hias ya, booming tanaman hias atau penjualan tanaman hias berdampak ke omset gitu kan, yang memang jauh menurun drastis, bahkan dalam waktu 1 tahun itu hampir saat ini tidak ada pembeli gitu. Banyak juga yang teman-teman yang yang ngasih masukan ke saya gitu kan, coba jual online dan lain sebagainya. Tapi ya buat saya itu mungkin itu alternatif atau pilihan untuk marketing ya. Tapi ya ada yang memang sisi lain yang memang harus kita pelajari ya. Lebih baik saya terus bertani, terus mengembangbiakan, jadilah ini sebagai investasi, jadilah ini sebagai pengisi waktu luang ya, yang suatu saat mungkin ya insya Allah bisa membuahkan hasil kembali. Artinya bisa geliat tanaman hias ini, euforia tanaman hias khususnya untuk masyarakat, yaitu kembali ya mendongkrak terutama para petani tanaman hias yang sekarang sudah dirasakan agak sedikit agak kesulitan untuk memasarkannya, karena memang ya sekali lagi kebutuhan masyarakat sudah bergeser, kemudian aktivitas mungkin sudah mulai normal ya, yang sekolah, yang ke kantor, yang ke tempat kerja yang lain gitu. Jadi mereka beraktivitas tidak banyak di rumah ya. Jadi tentunya sangat berpengaruh ke pengisi waktu luang itu ya. Salah satunya adalah dengan bertani tanaman hias atau bercocok tanam tanaman hias. Oke, sampai di sini dulu review koleksi tanaman hias saya ya di Lili Nursery. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya bukan niat untuk menggurui, atau intinya ini lebih kepada sharing saja pengalaman saya pribadi sebagai petani tanaman hias yang kondisi realnya sekarang memang jauh berbeda dari yang sebelumnya. Oke, sampai jumpa lagi di konten video berikutnya. Jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.